Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendati Suprobo, NIM 19591095, kelas PGMI 4D. Video ini adalah video pembelajaran mengenai sistem peredaran darah manusia pada SD atau MI, yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya mata kuliah sumber pembelajaran, yaitu Bapak Edi Wahyudi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tabahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Sebelum masuk ke materinya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu agar kalian dapat mengerti lebih dalam mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang memiliki fungsi memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem peredaran darah juga sering disebut dengan sistem kardiovaskular yang memiliki fungsi sebagai kestabilan suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah memiliki hubungan yang erat dengan sistem kinerja jantung dan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler dibentuk. Sistem peredaran darah inilah yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sistem peredaran darah ini lebih rinci melalui animasi berikut. Yang pertama, saya akan membahas tentang darah. Darah memiliki dua fungsi untuk tubuh. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Darah juga berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Kalian tahu nggak berapa besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalam jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dan serambi. Katup-katup pintu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Sedangkan pembuluh balik adalah pembuluh darah yang masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut dengan peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung
ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil yaitu serambi kanan, lalu ke serambi kiri atau bilik kanan, lalu ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, lalu seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Saya akan menyebutkan beberapa penyakit yang terjadi atau yang sering timbul pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, terjadinya gangguan peredaran darah tentu disebabkan oleh banyak faktor atau penyebab. Jadi, kita akan membahas tentang faktor penyebab dan cara mengatasinya. Faktor penyebabnya adalah yang pertama, faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tua menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Karena hemofilia adalah penyakit keturunan, atau dapat disimpulkan, faktor keturunan adalah penyakit yang disebabkan dari orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor bawaan, merupakan penyakit yang dibawa dari sejak lahir maupun masih di dalam kandungan. Contohnya itu seperti penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada katup jantung yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Faktor yang ketiga yaitu produksi sel darah putih. Produksi sel darah putih yang berlebihan akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu, sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan gizi ini akan menyebabkan seseorang memiliki penyakit kekurangan darah. Yang kelima yaitu kelelahan dan kurang tidur. Hal ini akan menyebabkan terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, itulah yang menjadi faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan pada peredaran darah manusia. Materi selanjutnya yaitu gangguan organ peredaran darah manusia. Adapun beberapa gangguan atau penyakit pada peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu anemia. Anemia atau kurang darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh terasa lemah dan cepat lelah. Kadang-kadang tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Penyakit selanjutnya yaitu leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Adapun gejala dari leukemia yang pertama yaitu rasa lelah, lemah, dan kurang nafsu makan. Lama-kelamaan timbul nyeri di tulang serta terjadi pendarahan di beberapa tubuh, contohnya pada hidung. Penyakit selanjutnya yaitu jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Selanjutnya itu ada stroke, adalah penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah yang pecah atau tersumbat akibat pasokan darah ke otak terhambat, sehingga otak tidak dapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang tinggi. Penyakit berikutnya yaitu hipertensi, merupakan tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah jika diukur dengan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter. Penyakit ini dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain, contohnya yaitu pecahnya pembuluh darah otak atau penyakit jantung. Adapun gejala yang timbul dari hipertensi ini yang pertama yaitu sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, kemudian terasa nyeri di kepala dan jantung berdebar-debar. Materi selanjutnya yaitu cara mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah. Adapun cara yang pertama yaitu
Beristirahat yang cukup. Dengan beristirahat yang cukup dapat membantu kita untuk terhindar dari gangguan peredaran darah. Karena jika kurang istirahat atau istirahatnya tidak cukup, dapat memicu terjadinya stroke, hipertensi, dan detak jantung yang tidak normal. Cara yang kedua yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat. Dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau Fe yang bisa kita dapatkan melalui makanan yang berasal dari kacang-kacangan, daging merah, sayur bayam, hati, dan lain sebagainya, yang sangat penting bagi tubuh karena zat besi berguna untuk membentuk sel darah merah. Yang selanjutnya yaitu dengan rajin berolahraga secara teratur. Berolahraga agar lemak yang menumpuk di tubuh bisa terbakar. Aktivitas fisik ini semakin sering, maka akan semakin sedikit gumpalan lemak di pembuluh darah, semakin lancar pula aliran darahnya. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan kesimpulan mengenai materi tentang sistem peredaran darah ini? Nah, jadi Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Semua masing-masing merangkum materi yang sudah Ibu jelaskan dalam bentuk rangkuman secara terperinci. Ibu akan menjelaskan sedikit garis besar untuk kesimpulan yang sudah Ibu jelaskan. Jadi sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berhubungan dengan suatu sistem jantung dan pembuluh darah yang berfungsi untuk memindahkan zat dari sel dan ke sel. Nah, sistem peredaran darah ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan besar. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafil khusri. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.